Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi wa rasulillahi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa ashhadu anna Muhammadun abduhu wa rasuluhu wasadikul wa'dal amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala al-ahzan nabil karim. Rahimakullah al-mujahidina wa tahirina. Bersyukur kita kepada Allah dengan segala rahmah dan hidayahnya kita bisa bertemu lagi dalam rangka tolabul ilmi sesuai dengan diamanahkan oleh sabdanya Rasulullah, wa tolabul ilmi faridatun ala wa kulli muslimin. Diwajibkan kepada setiap yang telah muslim itu belajar dan menuntut ilmu, karena tanpa ilmu semua amal ibadah itu dikembalikan oleh Allah. Wa kullu min khairi ilmin ya'malu wa amalahu marudatul la tuqbalu. Jemaah para hadirin yang menyaksikan channel kita Buya Pasaman Timur dalam makom Majelis Zikir Ma'rifatullah Jakarta. Dalam tayangan ini saya akan berbagi ilmu dan wawasan. Insya Allah ini sangat penting dan sangat dibutuhkan di dalam pelaksanaan induk ibadah, yaitu sholat. Yang saya beri judul Takbirmu Menentukan Tuhan. Banyak orang takut batal sholatnya dengan wuduknya yang bersentuhan dengan orang lain yang tidak muhrim. Ada juga orang takut batal sholat salah dalam menjalankan rukun wuduknya. Ada juga orang yang takut batal sholatnya karena terlanggar daripada perbuatan rakaat. Dan banyak yang dia takuti. Tapi sedikit sekali kita dengar manusia takut kalau dia tidak ada pertemuannya dengan Allah dalam sholatnya. Disinilah para jemaah sekalian pentingnya dengan satu patah kata, Allahu Akbar, dituntut seseorang dengan hakikat, syarikat dan ma'rifatnya di dalam ibadah tauhid dan tasyawuf, perantara syariat dan fikih. Dituntut terjadi dalam satu kalimat tadi, Allahu Akbar. Di situ terwujud dan mewujudnya Tuhan yang disembah dalam wujud dan mewujudnya diri yang menyembah. Ini bukan main-main. Ini tidak bisa dilakukan asal dilakukan saja. Justru inilah yang menentukan takbir, yaitu rohtul ihram. Sudahkah menjadi hasil ihram tahbirmu? Tahbir rohtul ihram. Bertabirnya hayat menjadi satu. Nyatalah di situ mana yang mati dan mana yang hidup dalam qabla mutu anta mutu dalam satu takbir dalam sholat. Dan itu tidak bisa kita upayakan tanpa ilmu tauhidnya, tanpa kenyataan bimbingan ilmunya. Dan kita paham kuncian utama dari perbuatan sholat itu adalah syahadat. Mendirikan syahadat dalam sholat yaitu ahad, itulah ihram. Satu. Syahadat menyatukan. Syahadah artinya langsung. Ahad menjadi satu. Itulah ihram.
Kalau kita gagal, bagaimana kita mendapatkan syahadat dalam sholat, maka gagallah ihram kita. Makanya dituntut oleh syahadat bahwasanya apabila kita sudah menjalankan dari ihram pertama, syahadat, syahadah, ahadah menjadi ihram, takbir kita sudah satu, artinya tidak ada keterlibatan lagi hadas pada diri dan najis pada tubuh, akal pada nafsu, dan nafsu pada akal. Hilang batasan manusia sudah sirna dan muncullah batasan Allah. Disitulah Rabbin Nas, kita dikuasai oleh Allah. Penyerahan diri, inas salati wa nusuki wa mahyaya wa mahmati lillahi rabbil alamin. Kalau sudah alamin berarti bukan satu, satu itu adalah tiga. Tetapi tiga itu adalah satu. Apa itu? Nurani, rohani, dan rabbani dalam satu wujud hidup dinamakan hayatullah. Itu yang berdiri. Maka barulah masuk Al-Fatihah, membentuk jiwa dan raga, mendirikan sifatullah dalam 7 kodrat ayat Al-Fatihah. 7 sifat. Jadi kalau sudah berdiri sifat, baru berlaku hukum satu, yaitu Allah. Jadi 17. 7 sifat menghadap satu zatnya Allah. Itulah 17 rakaat. Jelas di situ. Gandengan jasad adalah hakikatnya nurani. Gandengan rohani adalah zatnya Allah. Gandengan batin adalah nyawa bagi kita. Itulah batinnya Allah. Kalau sudah berdiri alif lam mim yang hakikat itu, maka benar alif itu bernama alif lam pa. Artinya alam batinnya Allah. Kalau sudah menjadi alam batin betul shin la to, manusia itu alam ibadah. Bukan umat yang beribadah, bukan makhluk yang beribadah, tapi berdiri menjadi alam ibadah. Alam jasad adalah alamnya ruh, alam ruh adalah alamnya nur, alam nur adalah alamnya zat, alam zat adalah alamnya sir, alam sir adalah alamnya batin. Kalau sudah berdiri 3 kodrat rohani dan nuraninya Allah menghadap ke badal tunggalannya Allah, insya Allah disitulah kebenaran sebuah solat. Takbirmu menyatakan salabiyah pada kata Allah, nafsiyah pada kata hu, manawiyah pada kata akbar. Bersifat 20 Allah dikala kita berdiri. 7 sifat sudah berdiri. 7 pada zohir, 7 pada batin, 14. Ditambah nafsiyah nyawa adalah 15. Ditambah 5 lagi salabiyahnya. Insya Allah 20 sifat Allah sudah berdiri menjadi umat. Kalau kita sudah mengerti bagaimana mendirikan nurani dan rohaninya Allah, serta luput di dalam liga azalinya Allah, maka kita sudah tahu alam solat itu di mana. Makanya saya bilang, belajarlah dan belajar. Insya Allah carilah mursyid yang tepat. Jangan belajar kepada pemahaman seseorang, karena pemahaman itu tidak ada datang dari diri manusia. Pemahaman itu datang dari Allah sesuai ayat surat Al-Baqarah ayat 269. Ingat, Al-Baqarah 269. Yang diberikan pemahaman adalah orang yang dikehendaki. Barakallah ya Karim, ya Rahman, ya Rahim. Mari kita tingkatkan sifat nawaitu belajar untuk mencapai ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah. Dalam takbir, satu kata bisa meruntuhkan 17 rakaat. Kalau kita tidak paham hakikat dari asma yang harus menuju husnanya. InsyaAllah. Wa barakallahu ya Karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.